yaitu artinya pegawai. Makan harta manusia, harta orang lain secara batil itu makan suap, menerima suap. Dan ini sampai sekarang yang rame. Suap itu artinya pemberian yang diberikan kepada hakim untuk menghukumi dengan tidak benar, atau dia tidak mau berhukum dengan yang benar. Diberikan oleh hakim supaya hakim itu menghukumi dengan hukum yang tidak benar. Itu namanya suap. Termasuk diantaranya ya kalau sekarang misalnya anak sekolah masuk ke sekolah negeri itu ada suapnya itu. Ada satu guru misalnya dapat bagian 5 orang. Satu orang itu kalau di kampung 500. Jadi satu guru itu dapat jatah 2,5 juta. Kalau nanti mau masuk ke sekolah negeri itu, nyari guru itu lempeng, lulus. Di Patumbak pun udah kayak begitu, dia ada sekolah SMP negeri, itu udah kayak gitu. Gurunya dapat 5 orang, lempeng dia. Yang nggak nyuap nggak masuk. Kecuali lebih tinggi nyuapnya, ya. Datang nampaknya pakai mobil gitu, nah, terus menjumpai kepala sekolah, tolong Bu, masukkan anak saya ini, nanti kita bisa bicarakan apa baiknya gitu. Kita bisa atur katanya, ya. Itu bahasanya ya. Oh ya Pak, dipanggil wali kelasnya. Ya inilah Pak, karena memang kayak begini memang caranya, sistemnya. Jadi anak Bapak bisa masuk kalau memang ya ada tambahannya untuk membantu guru itu 2 juta katanya kan. Karena enggak pakai mobil gitu 2 juta. Padahal itu Grab. Gitu ya. Kan si Pasai pun asik naik mobil terus kan, apalagi kalau hujan gitu ya, kayak istrinya pejabat gitu dia kan, turun dari mobil gitu ya. Kalau si Maha enggak, karena dia suka kena hujan, karena itu rahmat Allah. Ya, hujan sikit-sikit ya, hujan itu kan rahmat katanya kan. Banyak-banyak, kalau banyak-banyak janganlah katanya. Jadi Mbak, ukuran punya mobil, naik mobil itu bukan banyak duitnya. Makanya kalau saya naik mobil saya jelek gitu, udah tahu ini pun kalau ada duitnya sikitnya itu, iya San, gitu ya. Kalau ada duitnya sikitnya ini katanya, mobilnya aja udah butut-butut gitu katanya kan gitu. Kalau mobilnya cantik gitu, misalnya Fortuner masih baru, gemuk dia mobilnya, nah, ini gemuk orangnya, gemuk uangnya ini gitu ya, gitu. Rupanya orang lain mobilnya gitu. Makanya pandai-pandai kamu beli semangka itu turun pakai mobil dimahal karena. Tapi coba kamu naik keretanya Hasan Hidayat gitu, sampai situ dedet gitu kan. Semangka ini berapa ya Bu gitu kan. Tengok, mau kok ya kereta? Enggak, memang kereta ini suka kayak gitu katanya. Terus dengkol gitu 9 kali karena suka wali 9 gitu.
baru hidup. Kok lama kali ngengkolnya, ini harus 9 kali gitu. Karena Wali Songo katanya kan. Baru jalan dia. Ditengok kayak gitu, udahlah. Sebenarnya ini harganya 15.000 tapi 12 aja lah gitu. Kasihan aku nengok katanya kan. Nah, coba naik mobil. Gayamu bawa kunci sama bawa apa? HP, bawa rokok gitu. Wah. Ini orang kaya berat ini gitu. Apalagi perutnya agak buncit gitu kan. Kalau yang kurus-kurus pun dicurigai nih. Ini kurasa nyabu ini katanya. Makanya jangan kurus sekali ya. Ditengok polisi kamu ditangkap. Make goyang katanya. Make apa Pak katanya. Kau pura-pura katanya. Dari badanmu ini udah nengok katanya kan. Saya memang kayak gini Pak katanya kan. Banyak kali ceritamu katanya kan. Mana SIM? Itulah yang enggak ada Pak katanya kan. Surat ada ketinggalan katanya kan. Udah bawa mobil ya, bawa kereta. Bawa ala Pak katanya, bukan kereta aku itu katanya. Sama dengan becak barang itu. Bawa lah Pak, suka hati lah katanya kan. Memang udah lama ini saya harapkan katanya. Biar gak kecapean aku katanya. Termasuk diantaranya yang tidak boleh tadi menyuap itu ya PNS itu. PNS itu menyuap sampai 100 lebih itu. Iya, Gong. Itu ya. Saya pernah mengikuti permainan seperti itu. Cuma saya disuruh mendoakan saja. Tapi saya tanya, kurang 10 juta saja, karena harganya 130 juta, kurang 10, batal. Diganti yang lain. Gitu. Itu yang kerja di apa namanya dekat rumah siapa penjara ya, kerja di penjara itu ya, saya ikuti itu, bayarnya 130, akhirnya duitnya memang udah habis-habisan mamanya, udahlah Pak kalau memang nggak bisa ya udah balikkan katanya. Oh iya, terima kasih. Jadi akhirnya dibatalkan, nggak jadi itu Pak. Kata kenapa kurang 10 juta katanya. Nah, kurang 10 juta. Awak 1 juta aja ngences. Iya Ustadz. Jadi pegawai negeri mau mengumpul 130 juta itu lama. Iya Ustadz Munib. Lama kali kan. Hampir mustahil. Dia caranya pegawai negeri itu nggadekan SK-nya. Katanya menyekolahkan SK katanya kan. Oh gitu ya. Iya. Apalagi pegawai yang nge-grab gitu ya. Nggak ada SK-nya itu. Ada SK-nya itu? Hah? Ada? Nggak ada? Tiki ada. Oh, bisa lah kamu ngambil duit untuk antaran. Ya.
Guru pun ada itu ditulis-tulis, guru TK ya, sama guru PAUD. Ditulis-tulis di grup itu, entah siapa yang nulis itu. Syaratnya harus begini-begini. Tengok syaratnya itu hampir mustahil dapat itu. Yang sudah 5 tahun. Biasanya kalau jadi guru TK 3 tahun udah dikawin orang. Atau 3 tahun udah pindah. Karena biasanya itu sambil kuliah gitu. Cuma mau sampai 5 tahun. Itu yang kebetulan lah gitu. Termasuk diantaranya ya riswah-riswah yang bermacam-macam untuk memenangkan. Makanya orang kodi hakim itu tidak boleh menerima hadiah dari orang yang berkaitan dengan hukum itu. Karena hadiahnya itu pasti merupakan suap. Misalnya siapa lah yang jadi hakim? Kalau yang jadi hakim si Mukhlis ini dimenangkan yang cantik-cantik saja. Tengok cantik. Kacamatanya segini kan. Ya. Ini yang ku menangkan kira-kira gitu. Kalau yang si Hasan ini jadi hakim nggak tahu ini mana yang mau dimenangkan itu. Bingung dia ya. Nah, itu termasuk juga yang seperti itu ya, menghukumi tanpa tidak sebenarnya, tanpa hak dengan tidak yang sebenarnya. Itu. Akhirnya dari sisi menghukuminya ini itu udah salah. Dan biasanya disokong 2 dapat suap. Jadi 1 dapat suapnya itu dosa, menghukumi tidak sebenarnya itu juga dosa. Dapat 2 dosa. Kalau sampai ada 5 orang berarti berapa itu? 2 kali 5, 10. Sholatnya belum tentu diterima. Roti pasti. Karena udah di depan saya. Ya. Ini nyaingi. Nyaingi yang sudah digoreng. Ya. Beda kalau seandainya memang supaya dihukumi dengan benar karena dia posisinya benar, dia mau dikalahkan tapi posisinya benar, secara hukum itu benar, tapi mau dikalahkan, nyuap dia, itu boleh. Yang tidak boleh yang menerima, gitu ya. Misalnya kalau Hasan Basri itu misalnya dicontohkan ini, kalau Hasan Hidayat ini nggak tahu dia, entah benar entah salah ini nggak tahu dia. Ya, yang penting uang saya di dompet ini ada 40, ada 400. Oh ya udahlah itu aja kata gitu dia, nggak tahu benar salah dia. Misalnya si Basri ini ada sangkut masalah hukum, dia benar, tapi mau dikalahkan karena orang itu udah main belakang. Akhirnya si Basri ini nyuap, jual tanah di kampung misalnya ya, tanah kuburan ya, dijual ya tanah untuk supaya menang. Karena dia tetap menghukumi yang hak dan hakimnya juga tetap menghukumi yang hak, maka itu tidak diharamkan. Tapi yang menerima itu haram.
Disebutkan dalam kitab itu, wa amma law dafa'alahu syai'an bil haqqi falaysa minar riswati. Adapun apabila memberikan sesuatu supaya menghukumi dengan benar, maka itu tidak termasuk suap yang diharamkan. Sebab yang benar itu pun bisa kalah gitu ya. Zaman sekarang itu yang benar pun bisa kalah. Makanya kalau ada kasus-kasus yang sekiranya melawan pemerintah, ya udahlah, nggak pernah salah, nggak pernah menang, itu kalah terus. Itu diantaranya seperti itu. Jadi ini menerangkan masalah diharamkannya menyuap. Uang pelicin namanya, bukan nyuap ya. Disebut namanya uang pelicin. Kecuali memang dia itu memang ahlinya gitu ya. Seperti pilkada, dia itu memang layak menang karena musuhnya itu fasik. Musuhnya itu orang gak suka. Tapi bisa jadi menang karena duitnya banyak. Nah yang benar, yang pasti benarnya, yang pasti berhaknya itu nyuap itu boleh. Ya. Dengan syarat pokoknya dia adalah yang layak. Misalnya calon bupati ya. Satu Ardi calon bupati ya. Bupati di laut misalnya. Ya. Karena rumahnya pinggir laut ya. Lawannya si Kandar dekat sungai. Karena kalau mau pergi ke tempat kawannya lewat sungai. Iya. Ya. Si Ardi ini udah percaya pasti aku menang. Karena Kandar ini kinerjanya nggak baik. Sudah satu kali dia jadi bupati, hancur semua urusan itu. Tak betul. Nah, ini si Ardi ini boleh ngasih uang itu untuk memenangkan, meluruskan kebenaran itu. Kalau memang udah betul kayak gitu ya. Makanya dengan syarat yang layak. Jadi dari sisi memberinya boleh, tapi mengambilnya itu yang nggak boleh. Mengambilnya itu yang nggak boleh. Kecuali sebelumnya itu udah dikasih atas nama hadiah itu. Kalah menang, pokoknya ini saya hadiahkan sama bapak misalnya. Itu nggak apa-apa. Misalnya calon wali kota Medan 2, ya, supaya kamu tahu ya, ini orang Medan nggak tahu siapa calonnya, nggak tahu. Oh, kamu nggak ikut milih ya, berarti kamu nanti nggak nyoblos lah kamu, nggak nyoblos macam mana kamu ya. Ini bukan orang Medan. Ini orang mana kamu? Alam Barzah. Oh, si Hasan Hidayat kalau udah balik ya. Calon wali kota Medan yang nomor 1 yang lama. Siapa yang sekarang menjadi pelaksana itu? Siapa? Akhyar. Marganya Nasution. Dia punya sejarah yang tidak baik, diantaranya bentak-bentak di pajak, masalah masker kan gitu kan.
Belakangan dia pun kena juga COVID katanya. Belakangan dia kena itu. Dipecat lagi dari PDI. Itu harus tahu kayak gitu ya. Satu. Kedua, calonnya itu sama-sama bermarga. Bobi siapa? Nasution ya. Nasutioni ya. Nah, dua Nasution ini ya. Jadi kalau seandainya misalnya si Bobi kira sudah meyakini bahwa dia itu, saya kira-kira yang melaksanakan kebenaran karena kinerjanya ini udah nggak bagus semua ini semua. Nah, itu boleh dengan syarat layak lah gitu. Seandainya gitu ya. Tapi kalau seandainya memberi dan dia bilang ini pokoknya saya kasih lah, kamu dukung saya atau yang lain terserah, itu nggak apa-apa. Misalnya dari siapa yang pandai cakap? Nggak ada. Oh, yang ecek-ecek cakap sih siapalah, banyak cakap ini ya, Sikandar. Ya, tapi bukan cakap politik ini ya. Hanya di sungai pun dia yang banyak cakap. Ya. Oh, kamu nggak ikut ya? Oh, rugi kamu. Nggak nengok apa hewan dari Afrika. Ya. Kandar nengok, hidungnya disama-samakan sama dia. Ya. Kandar ini pandai cakap. Dia jadi apa namanya? TST. TS saja ya. Tim sukses gitu ya. Kalau TST apa? Minuman ya. Terus yang ngasih itu misalnya ya mau saya, kamu bagaimana saya menang, tapi ini saya kasih duit, kamu bikin menang atau tidak saya terserah kamu gitu. Karena itu pun ada ketentuan dari Allah Ta'ala katanya. Nah, itu nggak apa-apa ya, karena tidak ada, dilepaskan saja. Ada ketentuan dari Allah Ta'ala. Justru dibilang kayak gitu tambah, oh aku menangkan lah ini katanya gitu. Kata si akhirnya ngomonglah siapa ini, Kandar ya. Oh begini ini bola katanya kan. Apa bola? Bobi sama apa? Kawan yang masjidnya nggak boleh dipakai itu siapa namanya? Yang PKS itu? Bola itu sama Auliair Rahman gitu ya. Aulia. Ya, itu anggota DPR itu. Ya, jadi kalau saya ngaji-ngaji kayak gini itu sudah tingkat ke sana sudah. Sudah tingkat permainan tingkat atas ya. Saya sudah ditarik ke sana kemari nih untuk doakan saya Pak Kiai gitu ya. Makanya saya tahu udah berdatangan orang ke rumah. Tapi lewat orang lain. Nggak ada yang datang ke sekret. Karena jam 10 masih dikunci. Mau masuk pun payah. Kecuali si Kandar mau pulang. Itu baru nampak. Kalau Kandar nggak pulang di situ aja, udahlah sampai sore pun terkunci. Barulah siapa Pasai datang itu, bang, gitu, baru buka dia kan. Yang lain khusuk-khusuk semua tidurnya, gitu.
digantikan khusyuknya tempat sholat itu dipindahkan ke tidur gitu ya. Ya kalau bisa jangan banyak-banyak tidur ya. Aku payah tidur kok Ustaz katanya. Aku payah tidur gitu ya kan. Kalau normal itu 8 jam. Kalau anak ngaji, anak orang kerja 6 jam. 6 jam. 6 jam itu satu hari satu malam, bukan malam 6 jam, siang 6 jam. Bukan ya. Jadi kamu berapa jam tidurmu? 8 jam lebih. Nanti hilang matamu kalau lama-lama. Ya. Ya, jadi ini tadi menerangkan masalah pelicin suap ini sampai sekarang ini sedang rame-ramenya. Termasuk diantaranya kalau DPR kalau memberikan izin Cina-Cina itu semuanya itu main suap semua. Cina itu pintar, caranya main suap. Main suap nanti terus ditawari perempuan. Nah, potongan kayak wahyu gitu ditawari perempuan, sok-sok khusyuk tapi melirik-lirik dia, gitu. Kacamatanya dibelokkan gitu. Gitu dia. Ya. Kayak gitu itu ya. Sampai kawan murid yang disuruh ngawani kayak gitu nanya, bagaimana hukumnya saya ini Ustaz? Bagaimana rupanya? Itu minta supaya mandi uap katanya kan. Ya udahlah bikin aja lah bakarkan sampah nanti kan aja asapnya, bukan itu katanya kan. Terus dicarikan perempuan-perempuan itu di Delta sana katanya kan. Ya kau dosa lah saya bilang itu. Tak itulah ya Ustadz katanya kan. Enggak gitu, itu kerjaan saya katanya kan. Jadi kalau kamu antar ke sana orang itu masuk, kau pun masuk, saya bilang itu. Enggak lah Ustadz, saya di luar aja lah main HP katanya kan. Tapi udah ngeri-ngeri saya katanya kan gitu. Jadi saya tahu kayak gitu itu ya. Ada misalnya memenangkan perkara, yang mau memenangkan itu minta sekian dikasih aja. Terus antarkan aku ke sana malam ini, harus ikut. Kalau enggak dapat itu. Gitu. Udah memang kayak gitu dunia itu. Kamu enggak tahu. Makanya kalau yang sudah tahu, Masya Allah kok kayak gini orang ini gini ya. Kalau macam Hasan Hidayat ya nggak tahu dia alamatnya. Ya, disuruh bawa ke hotel Emerald Garden, dibawa ke masjid. Misalnya nggak dapat aku hotel itu katanya kan, ke masjid aja lah katanya kan. Mana hotel Emerald Garden San? Nggak dapat kan? Oh, betul kan? Tapi kalau Masjid Al-Misbah tahu kan? Tahunya Masjid Al-Misbah sama Masjid Patumba itu apa namanya? Nurul Adha ya, syukurlah tahu ya. Kadang-kadang masjid pun namanya nggak tahu. Anta masjid apa itu katanya? Yang kita sholat Jumat itu masjid apa katanya? Gitu. Ya, jadi termasuk kalau ngasih izin kemudian dikasih, itu bagi-bagi duitnya banyak itu, jutaan. Saya pernah kepingin jadi DPR, lewat tempo hari namanya pemuda
Al-Ittihadiyah. Udah ikut saya sambil ngajar, ikut aktif lah. Ketemu ini. Cuma bapak angkat saya, Ustadz nggak usah ikut itu, nanti keustatannya hilang katanya kan. Biar kayak saya aja sudah katanya kan. Akhirnya nggak jadi, saya ingat-ingat gitu, nggak jadi. Lu kawan saya pun marahi saya. Kalau ada jalannya lurus saja Ustadz, jalan ada. Tapi atasan saya mengingatkan seperti itu, jadi nggak jadi. Gitu. Karena bapak angkat saya bisa punya jalan, dia pun DPR, diarahkan lewat sini bisa. Tapi kalau hati kecil saya mengatakan nggak usah lah Ustadz gitu. Rusak. Terus saya dikasih tahu, saya ini sering dapat duit dari kawan-kawan. Kadang 1 juta, 2 juta dikasih bagian saya. Ini dari mana? Udah terima aja katanya gitu. Nah, tapi nggak saya makan, saya gunakan untuk bangun sekolah gitu. Itu saya punya bapak angkat seperti itu, DPR. Sudah saya ikuti perkembangan itu. Karena di Medan lain dengan di Jawa Ustadz katanya. Karena guru saya menyuruh kalau mau jadi DPR terserah kalau kamu bisa katanya. Terus Medan lain dengan Jawa Ustadz. Medan ini keras katanya kan. Akhirnya nggak jadi. Itu sebelum nikah saya. Kalau jadi nikah duit saya udah banyak lah itu. Ya kalau jadi. Tapi entah duit dari mana-mana lah. Nah, karena DPR itu yang menentukan gajinya sendiri. Kalau gajinya kurang rapat dia. Untuk menyesuaikan gitu. Gitu. Gitu, menyesuaikan gajinya itu. Itu DPR ya. Jadi gaji kalau lain dengan guru. Gajinya ditentukan sama sekolah ditentukan yayasan, nanti nggak masuk kurang 10 menit dipotong sekian gitu. Nah, makanya takut kali si Yuni itu kalau terlambat gitu ya. Ya kalau terlambat takut kali dia. Sampai kadang-kadang mandi nggak mandi yang penting pergi gitu. Kadang-kadang itu sekali-sekali. Beda ya. Jadi itulah masalah ar-rasi wal murtasi la'ana Rasulullah. Orang yang menerima suap dan yang menyuap dan yang pengantarnya. Pengantarnya itu begini. Dia tugasnya cuma memberikan saja. Ya ini pernah yang saya tahu gara-gara memberikan itu ketahuan penjara 1 tahun itu. Pakai mobil sama mobil. Dengan main telepon yang nggak bisa disadap, kita ketemu di mana katanya kan? Kita di Simpang Amplas gitu. Satu udah berhenti gitu, tuh misalnya dekat perumahan itu di bawah flyover, mobil yang mau ngasih misalnya udah berhenti, langsung gitu aja, baru telepon berapa itu jumlahnya gitu. Nah itu pernah ketahuan masuk penjara 1 tahun. Yang bilang juga yang bilang kayak gitu. Aku masuk penjara Ustadz katanya gitu, gara-gara kayak gitu. Ini yang disebut di sini adalah warroisu as-sa'i bainahuma, pengantar. Yang misalnya mengunggulkan dapat